yang melayani kita pada sore hari ini. Bapak Ibu yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami bersyukur kami tidak mengira sidang Jumat dapat hadir sebanyak ini. Karena apa? Karena kami domisili kami di Kuala Kapuas. Kebetulan tempat tinggal ada juga di Palangkaraya, namun anak menantu kami yang tinggal di rumah ini. Jadi tinggal di rumah ini yaitu keluarga Tri Agus Kirinius dan istrinya Elga Merinda. Nah, anak kami keluarga ini Tri Agus ini swasta dan bekerja di Kuala Kapuas, sedangkan istrinya adalah ibadah rumah tangga biasa yang sudah dijadwalkan oleh Majelis Jemaat Masaret. Kami mengucapkan syukur karena kebaikan Tuhan. Ibadah pada sore ini ada berkaitan dengan keluarga Tri Agus dan Elga ini berulang tahun perkawinan mereka yang ke-7 tahun, tepat pada hari ini. Jadi kami mohon untuk didoakan supaya mereka bisa melaksanakan pekerjaan yang dengan baik dan takut akan Tuhan. Demikian juga untuk keluarga kami, anak kami yang lain, yaitu Juliani Andro, Juliani Andriano, dan Elva Justisia. Mereka tinggal di Jalan Diobus 16. Juga Juli Andriano ini swasta juga, bekerja di Kuala Kapuas, dan Elva Justisia bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi. Untuk anak kami yang kedua-dua ini sudah berkeluarga ini, biar kasih setia Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan mereka, dan apapun yang mereka lakukan, biarlah Tuhan yang menyertai mereka. Dan untuk anak-anak mereka dan cucu-cucu kami ini, yaitu Benedik Giovan Elnius, yaitu 6 tahun, dan tahun ini mungkin masuk SD. Nah, ini kebanggaan juga bagi kami. Yang kedua yaitu Benasier Givano Elnius, yang kecil 10 bulan. Ini anaknya Tri Agus Kirinius dan Elga Merinda. Jadi anak mereka ada 2. Yang ketiga yaitu Blesia Emanuela, 5 tahun 4 bulan. Jadi cucu kami ada 3 dan belum
sekolah, masuk SD belum. Ada satu yang masuk tahun ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang kami kasihi, untuk kami yang sudah lanjut usia, karena kami sama istri saya, dia 64 tahun, saya hampir Agustus nanti 68 tahun. Jadi saya sangat bersyukur begitu kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami yang menyertai kami sampai saat ini. Biarlah Tuhan menyertai kami, walaupun kadang-kadang 1 minggu di sini, balik lagi ke Pulau Kapuas, mungkin 2 minggu di sini, atau 10 hari balik lagi. Untuk besan kami yang ada di tengah kita pada saat ini ada, yaitu besan kami juga dari Pulau Kapuas, Bapak Dwianto dan Ibu Yuliati Kanahan. Nah, itu besan kami dari Pulau Kapuas. Dan ada juga besan kami di Palangkaraya, yaitu Bapak Yudi dan Indu Yudi. Dan mereka ada juga di tengah-tengah kita. Karena sudah semuanya berumur juga sudah, biar nanti didoakan Tuhan selalu memberkati. Warga jemaat kami dari Pulau Kapuas, dari jemaat pelayanan lingkungan 4 jemaat GKI Kalawa Pulau Kapuas. Gerejanya di Jalan Pilau Pulau Kapuas. Kurang lebih 30 orang yang datang mengikuti ibadah kita pada sore ini. Banyak keluarga juga dan rombongan yang dari Pulau Kapuas setelah ibadah mereka mungkin kembali ke Pulau Kapuas, biar didoakan untuk mereka agar perjalanan mereka sampai di sini dengan selamat dan juga kembali diberkati oleh Tuhan sehingga sampai dengan selamat juga di kediaman mereka di Pulau Kapuas, ketemu dengan saudara dan anak, menantu dan istrinya, cucu-cucunya. Karena yang datang ini dari Pulau Kapuas itu kebanyakan yang sudah bebas tugas, jadi banyak yang pensiun yang datang. Yang hari Senin ini kerja, mereka banyak yang terpaksa menunda, tidak ikut ke Palangkaraya. Selanjutnya kami serahkan kepada petugas. Kami beri kesempatan seluas-luasnya. Kami persilahkan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita memulai ibadah kita sore hari ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2. Dimohon pada ayat yang kedua nanti kita berdiri bersama-sama untuk menerima patung dan salam dari Bapak Pendeta Debiano.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Ya Bapa yang Maha Baik, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh hadir berkumpul di rumah keluarga Bapak Tri Agus Kirenius dan Bapak Ismail Tumon. Terima kasih Tuhan, sudah keluarga di tempat ini sudah menyediakan tempat bagi kami untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur atas anugerah hidup yang Tuhan berikan. Terima kasih juga Tuhan atas setiap napas yang kami hirup. Terima kasih untuk semuanya. Kami bersyukur atas kesempatan yang diberikan pada sore hari ini, di mana pada saat ini juga Bapak keluarga rumah tangga bertepatan dengan hari ulang tahun pernikahan yang ke-7, yaitu Bapak
Tri Agus, Irenius, dan Ibu Elga. Kami bersyukur atas segala berkat dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Bimbinglah kami senantiasa dalam perjalanan iman kami dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Engkau telah memberikan kami kehidupan, kesehatan, keluarga, dan pekerjaan, dan semua yang kami miliki. Terima kasih juga Tuhan atas kasih setiamu yang tak terhingga di dalam hidup kami. Sebentar lagi kami Tuhan akan membuka dan membaca sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh kami pahami dan boleh kami mengerti apa yang Engkau inginkan. Dan jikalau ada kuasa kegelapan, kuasa roh jahat yang ingin menghalangi daripada perhimpunan kami ini, kami tolak, kami usir dalam nama Yesus. Kami serahkan perhimpunan kami ini. Amin. Kamu dengan segenap hatiku. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan puji. Amin. Mata-mata.
sampai dengan 10 dengan perikop Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester, sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu hari ini, Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan pun akan dipenuhi." Maka jawab Ester, sang ratu, "Ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja." Maka bertanyalah Raja Ahasiweros kepada Ester sang ratu, "Siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian?" Lalu jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini." Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar dari taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester, sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka titah raja, "Masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri?" Tak kala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tinggi. Lalu titah raja, "Sulakkan dia pada tiang itu." Kemudian Haman disulakkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya. Amin. Hasta
Firman Pak yang pertama diserahkan kepada kami. Sebelum kita menyampaikan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami bisa hadir pada rumah ibadah Pak Tri Agus pada saat ini. Kalau sebentar lagi kami akan menyampaikan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, para hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikannya, sehingga apa yang disampaikan sangat berguna bagi kami semua. Di dalam nama anak-Mu yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat, kami bersyukur dan terima kasih. Amin. Kami tidak membaca ulang karena sudah tadi disampaikan oleh keluarga rumah tangga ini. Saya hanya mencoba membahas mengenai Ester pasal 7 ini dan sedikit menceritakan Ester kembali. Mungkin kita semua sudah sering membaca kisah tentang Ester ini. Kisah Ester ini, di mana Ester adalah anak yatim piatu yang diambil oleh anak angkat oleh pamannya Mordekai. Dan mereka tinggal di zaman penjajahan Persia pada waktu itu, yang adalah negara paling perkasa di seluruh dunia saat itu. Ester benar-benar tidak ada apa-apanya secara duniawi. Dengan memenangkan kontes kecantikan sehingga dia menjadi ratu Persia, menggantikan ratu yang lama yaitu Wasti. Ester bukan hanya cantik secara fisik saja, melainkan cantik secara berkat bimbingan pamannya Mordekai. Sedangkan Haman begitu kontras kehidupannya. Haman telah mendapatkan segala-galanya. Dia menjadi menjadi kaya, kemuliaan dan kuasa ada padanya. Haman cukup, malahan semakin sombong, yang akhirnya dia menjadi jerat dalam kehidupannya, yaitu menabur angin menuai badai. Yaitu siapa yang menabur angin akan menuai badai. Ungkapan ini menggambarkan bahwa orang yang melakukan hal yang buruk akan mendapat akibat yang buruk pula. Itulah yang terjadi pada Haman. Kebencian kepada Mordekai membuatnya merancang kematian bukan hanya bagi Mordekai, tetapi juga bagi seluruh bangsa Yahudi. Yang Haman tidak tahu bahwa Ratu Ester adalah orang Yahudi. Maka di tengah kesombongan, betapa terkejutnya dia ketika ditunjuk sebagai orang yang membawa malapetaka sang ratu dan bangsanya. Merasa bahwa ia tidak mendapat belas kasihan raja, Haman mencoba melunak hati Ratu Ester. Naasnya, sang raja justru melihat sikap yang tidak baik kepada ratu, sehingga sebagai perilaku yang kurang ajar dan tiang yang menjadi dipersiapkannya untuk menyulahkan Mordekai pun akhirnya menjadi tempat air hidupnya. Nah, belajar dari Haman ini, kiranya kita harus berhati-hati dalam menata hidup kita. Tentu tak seorang pun mau mengalami hal yang buruk dalam hidupnya. Oleh karena itu perlu
Oleh karena itu tak perlu kita bermacam-macam, dan baiklah merancang tak baik merancang keburukan bagi orang lain. Mungkin tidak selalu yang buruk berbalik seketika menjadi peristiwa yang buruk bagi kita. Namun demikian tetap saja memendam kebencian dan dendam kepada orang yang tidak kita sukai, hanya untuk menggerogoti jiwa kita. Sebelum kita bersama-sama kembali dalam pemberitaan firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di sorga, kembali kami datang kepadamu, kami mohon penyertaan-Mu saat ini. Kami akan belajar dan merenungkan kembali firman itu. Taburkanlah firman yang hidup bagi kami, sehingga kami memperoleh pengharapan di dalam Kristus Tuhan kami. Pilihlah kami saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat datang, salam. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari Ester tadi kita mendengar dalam pembacaan sangatlah menarik bagi kita. Apa yang terjadi kepada Ester dan pamannya Mordekai, bagaimana hal yang terjadi pada saat itu. Tidaklah mudah untuk mereka mengubah suatu keputusan. Keputusan di mana orang yang telah merancangkan perencanaan supaya orang Yahudi itu dibunuh dan dilenyapkan. Haman sudah merancang dan mengaturnya dengan sedemikian rupa. Ia mengatur semuanya itu dan ia meminta kepada raja supaya raja memberi wewenang, memberi baginya untuk menetapkan dan memutuskan. Bapak Ibu sidang jemaat, kita bisa bayangkan raja yang memimpin Persia kuno pada saat itu adalah Raja Xerxes yang pertama yang terkenal dengan sikap tegasnya dan kejamnya. Untuk merubah keputusan itu, untuk merubah undang-undang itu, bahwa orang Yahudi akan dibunuh pada tanggal dan bulan yang sudah ditetapkan oleh Haman itu sendiri. Nah Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, paman Ester berduka cita. Ia meratap, ia tahu akan rencana itu, ia tahu akan terjadi kepada orang-orang Yahudi di mana mereka akan dibunuh. Nah Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan, apa yang terjadi pada saat itu? Ester telah mendengarkannya dan ia telah mendengarkan berita itu, bagaimana Haman telah mengatur dan menetapkan itu. Bapak Ibu sidang jemaat, Raja dan Haman juga diundang dalam perjamuan itu. Dalam Paskah itu sendiri. Artinya bagi kita, bagaimana Allah telah menetapkan janji dan kasih dan setianya bagi setiap kita orang percaya, supaya kita memperoleh iman yang kuat, harapan yang kuat di dalam Kristus. Mordekai dan Ester membuktikan, meskipun mereka dan tidak kembali ke tanah perjanjian, mereka hidup di tengah-tengah bangsa lain.
mereka tetap menunjukkan Allah mereka yang setia, Allah yang memberkati mereka, Allah yang memberi harapan bagi mereka. Nah, bagi kita sekarang, pada tidak sombong hatinya, tidak akan terjadi kehukuman itu atas dirinya oleh raja. Kita boleh belajar dari sikap demikian dalam hidup kita. Apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita kumpulkan dalam setiap hidup kita adalah kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jika kita mampu dan mengungkapkan dan memperjemahkannya dalam setiap kehidupan kita, baik dalam keluarga, baik pun dengan sesama kita, kita mampu setidak-tidaknya menerangi sekitar kita, diri kita, dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan, saya akan membaca dari Mazmur pasal 37 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hati. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, Daud juga mengungkapkan imannya bagaimana kasih Tuhan, kuasa Tuhan itu boleh dan terjadi dalam hidup dia. Ia berlaku baik, ia setia kepada Tuhan, bahkan ia menunjukkannya bagaimana iman. Ia beriman kepada Allah. Nah, bagi kita sekarang, bagaimana kita melangsungkan dan menjalani kehidupan ini, hari-hari kita dan masa depan kita, keselamatan kita, pergumulan kita, bagaimana kita melihat pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kita diyakinkan bahwa Tuhan tetap melihat, bahwa Tuhan tetap setia kepada janjinya, kepada umatnya, dan kepada kita. Artinya apa yang harus kita persiapkan? Kita tetap berdoa, dan kita tetap berharap dalam kasih dan janjinya dalam iman. Kiranya firman Tuhan ini meneguh dan menguatkan kita di dalam Kristus Tuhan, sehingga kita mampu menjadi terang bahwa Tuhan jaga, Tuhan pelihara dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau kabulkan bagi kami. Melalui kitab Ester ini Tuhan, begitu besar kuasa-Mu dan peliharaan peran-Mu dalam kehidupan kami anak-anak manusia. Tidak satu pun yang terlepas dari mata-Mu, pendengaran-Mu. Engkau memancarkan kebenaran-kebenaran-Mu. Engkau menunjukkan hak orang-orang percaya dalam kebenaran. Karena itu ya Tuhan, pada saat ini yakinkan dan kuatkanlah kami dalam pengharapan. Tidak sia-sia dalam hidup. Terima kasih Tuhan atas tahun-tahun yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Engkau dengan setia melihara kami ketika kami sebagai anak-anak, remaja dan pemuda, dan kami melangsungkan dan menjalani hari-hari dan masa depan kami. Engkau terlibat, Engkau ada dan memerankan semuanya, memampukan kami untuk memerankan. Karena itu Tuhan, pada saat ini kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan,
Terbukti melalui kitab Ester ini Tuhan kami dikuatkan dan kami percaya dalam kasih dan janji berikan. Teguhkan kami dan kuatkan kami dalam iman dan harapan. Sehingga kami tidak hanya menghiasi hidup kami dengan kegelapan itu, bahkan hati kami perbuatan dan perkataan, tapi kami mampu dan menunjukkan berkat-berkat anugerah-Mu dan karunia-Mu. Demikian Tuhan, nama-Mu senantiasa dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Pada saat ini Tuhan kami menaikkan doa dan syafaat kami, terkhusus bagi keluarga besar dalam rumah tangga ini, dan sahabat dan teman, mulai dan hadir pada saat ini. Mereka bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan sepanjang kehidupan mereka. Begitu besar berkat-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup mereka. Karena itu ya Tuhan, pada saat ini biarlah mereka sentiasa Tuhan Engkau teguhkan untuk memberkati dunia. Terkhusus bagi Bapak Ismail bersama yang dalam usia yang indah yang Tuhan anugerahkan. Karena dia Tuhan, berilah mereka kekuatan, semangat, harapan dalam mereka melangsung dan menjalankan kehidupan mereka. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri semangat dalam mereka mengerjakan dan melakukan kehidupan dalam setiap perencanaan dan pembangunan. Dalam mereka Tuhan juga berkati, tetap menjadi berkat, menjadi imam, menjadi teladan di tengah-tengah keluarga. Dalam melalui sukacita damai sejahtera mereka hidup, sehingga itu boleh dan mengalir di tengah-tengah kehidupan mereka. Dalam mereka membina kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka. Demikian Tuhan kami serahkan pekerjaan dan usaha mereka dan rencana-rencana hidup mereka hadir di tengah hidup mereka. Jauhkan mereka Tuhan dari perjalanan hidup mereka, dari segala mara bahaya, bahkan kuasa-kuasa kegelapan. Tapi biarlah terang dan kemuliaan yang Kau nyatakan, sehingga dalam mereka langsung menjalani hari-hari mereka merasakan hadiran-Mu, pemeliharaan-Mu dan penyertaan-Mu dalam kehidupan mereka. Beri kebahagiaan dalam rumah tangga, yaitu anak menantu dan cucu-cucu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati mereka. Dan pada saat ini kami menyerahkan anak-anak mereka terkasih dalam rumah tangga ini, yaitu keluarga Tri Agus Kirinius bersama Elga Marina. Dan pada hari ini tepat tanggal 28 April ini Tuhan, genap usia pernikahan mereka yang ke-7 tahun. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati pernikahan rumah tangga mereka yang telah Engkau berkati. Engkau telah memperlihatkan kasih-Mu dan penyertaan-Mu dalam perjuangan mereka, dalam perjalanan mereka. Karena itu ya Tuhan, biarlah ungkapan syukur dan sukacita mereka ini pada saat ini Engkau berkati. Engkau kuatkan mereka dalam iman percaya mereka. Engkaulah yang memimpin dan melindungi atas dan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati pernikahan ini. Engkau telah memberi kebahagiaan tepat 7 tahun ini Tuhan. Engkau telah memberi anak-anak mereka terkasih juga berusia Emanuela di usia yang 5 tahun 4 bulan. Engkau juga memberkati juga anak mereka terkasih. Demikian juga Tuhan akan masa depan mereka Tuhan. Biarlah mereka sentiasa Engkau berkati, sehingga melalui kedua orang tua dan seluruh keluarga besar mereka boleh didampingi dari mimpi dalam cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan untuk anak-anak mereka, anak menantu mereka, yaitu Julian Riano dan Elva Justisia. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, bahkan juga Tuhan persiapkan
hari-hari mereka dengan kebaikan dan kemurahan. Berilah mereka kekuatan, kesehatan, semangat dalam mereka mengejar harapan mereka, dalam mereka melangsungkan kehidupan mereka. Biarlah mereka melengkapi dengan anugerah dan karunia yang tinggi, bahkan kebahagiaan di dalam hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan anak-anak mereka. Biarlah anak-anak mereka ini anak yang sentiasa mendatangkan sukacita di tengah-tengah keluarga, bahkan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga Tuhan bagi besan mereka, yaitu Bapak Yudi, Ibu Yudi, yaitu Bapak Duyanto dan Ibu Wilanti Kanahan dari Walakapuas yang boleh dan datang dan hadir pada saat ini. Tuhan, kami serahkan kehidupan mereka. Dalam usia indah mereka, Tuhan beri kesehatan, semangat dalam jalan hidup, sehingga mereka pun merasakan kebaikan dan kasih dan keberkahan. Diberkatilah anak menantu dan cucu mereka, Tuhan. Diberkati Tuhan pimpin dalam setiap hidup mereka, sehingga melalui keluarga besar itu yang telah Engkau persatukan, mereka saling melengkapi, saling mendukung satu sama lain. Terlebih Tuhan, untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga Tuhan kebahagiaan keluarga ini, di mana rombongan warga jemaat pelayanan lingkungan 4 jemaat GKI Pelawak boleh dan datang dan hadir bersama. Kebahagiaan dan sukacita yang penuh yang Tuhan nyatakan melalui kebersamaan. Biarlah melalui kebersamaan ini Tuhan, Engkau tidak menghentikan sukacita dan berkat itu Tuhan. Engkau sentiasa menambah dan melengkapi dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh dan Engkau pertemukan di sini. Dan bila mana mereka dan akan dan kembali dalam perjalanan mereka kembali ke Kuala Lumpur, kami mohon Tuhan penyertaan-Mu, kami mohon bimbingan-Mu, kami mohon berkat-Mu dan kuasa-Mu menyertai perjalanan mereka dan kembali ke tempat mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga pada malam hari kami boleh dan dipertemukan dalam jemaat ini. Kami serahkan kembali kehidupan kami dan jemaat ini, khusus jemaat GKI Nasari Ekesia pada saat ini. Kami serahkan kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Tuhan pimpin dan Tuhan berkati kami. Sehingga di dalam itu kami mampu dan mempersembahkan semuanya untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Rencana-Mu sentiasa Engkau nyatakan bagi kami. Dan oleh karena itulah kami percaya Tuhan, bahwa rencana-Mu adalah damai sejahtera bagi kami. Dan kiranya sukacita damai sejahtera mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang dalam mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sedikit, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kenal siapa Putri Yosua? Dari sini saya sudah melayani GKI ini sampai hari ini 50 tahun berjalan, dan usia saya sampai dengan hari ini 74 tahun 5 bulan. Jadi November nanti genap 75. Dan di situ saya ingin bersaksi, jarang kami boleh mencapai 50 tahun melayani. Dan ini kecuali Pak Pendeta Adam 59 tahun. Baiklah, saya akan membawakan sebuah lagu, dan ini merupakan ajakan buat putra saya, Pendeta Dediano ini. Karena dia dulu bertanya kepada ibu, bagaimana ya masuk sekolah pendeta. Saya salut bakat beliau, dan ternyata dia mampu juga mengikuti jejak ayahnya. Dan mudahan dia juga sampai 50 tahun
melayani. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Terima kasih.
ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sebelum kita menyerahkan persembahan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur buat segala kebaikan-Mu di dalam dan di sepanjang hidup kami. Sebagai ungkapan syukur kami, saat ini kami akan memberikan persembahan. Kami mohon Tuhan, berkatilah persembahan kami ini yang kami berikan, agar boleh dipakai untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Berikanlah juga hikmat kebijaksanaan agar kami dapat mengelola berkat yang kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan menyerahkan persembahan-Nya. Amin. Tetap
kita akan beri kepada ini dengan lima berkat. Tuhan memberkati dan melihara saudara. Tuhan baik hati dan murah hati kepada saudara. Tuhan mengasihi saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. kita Yesus Kristus. Terima kasih atas pelayanan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Yakni pertama. Ibadah kita sudah selesai. Kami merasa bersyukur atas kasih penyertaan Tuhan, dan kami mohon Bapak Ibu sidang jemaat bisa menunggu sebentar, dan nanti bila sesuatunya sudah tersedia, kami mohon maaf dengan warga jemaat karena dalam ibadah kita ini ada pendeta dari jemaat Kelawa atau Bapak Puas. Kami mohon nanti doa makan kalau sudah tersedia, yaitu Ibu Pendeta Susi. Kami bersyukur kepada Tuhan luar biasa penyertaan-Mu dalam kehidupan kami dan menyertai perjalanan hidup keluarga rumah tangga di tempat ini. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kami yakin dan percaya kami boleh bertumbuh di dalamnya. Diberkati apa yang telah kami dengarkan itu. Terima kasih bahwa keluarga di tempat ini sungguh diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka boleh siapkan bagi kami makanan dan minuman, dan kami akan menikmati berkat Tuhan dengan makan bersama. Mari Tuhan memberkati apa yang masuk dalam tubuh kami. Kami boleh makan dan minum dengan hikmat yang datang daripada Tuhan, sehingga memberikan kesehatan kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Diberkati keluarga yang telah menyediakannya, diberkati kami yang menikmati berkat-Mu dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.